wabarakatuh. Sebelum saya membuka keterangan saya ini sebagai seorang umat beragama yang saya taat pada Allah dan Rasul dan kepercayaan saya, begitu banyak tantangan, rintangan yang saya hadapi sampai dengan hari ini ada preskon secara resmi dari pihak Yayasan Universitas Ibnu Khaldun, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, dan juga dari Bapak Rektor, Bapak Agus Haryadi, kemudian Bapak Guru Besar, kemudian Bapak Wakil Sekretaris Yayasan, Bapak Gangga, kemudian Bapak Staf dari Biro Administrasi, Bapak Agus, dan juga Bapak Dewan Pembina, Bapak Syarif, dan teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka, dan saya sujud syukur. Jadi ini kali yang ketiga saya meneteskan air mata. Pertama di makam ayah dan ibu saya 3 minggu yang lalu. Ketika saya ziarah, saya mengeluh kepada Al-Hafiz, orang tua saya, karena saya percaya dia masih melihat saya. Yang kedua, saya meneteskan air mata ketika preskon di kantor saya di Jakarta. Ketika saya menerima dan menemukan SK Bapak Komjen Pol Budi Gunawan, yang sekarang Kepala BIN, calon Kapolri melawan KPK, dan sekarang Jenderal Bintang. Begitu banyak fitnahan yang masuk kepada saya, tapi tidak satu pun fitnahan itu terbukti. Dan Saudara Farhad, saya minta untuk Saudara fair, minta maaf kepada saya dan Pak Riki juga. Dan tolong jangan anggap Bang Egy itu main dua kaki. Beliau orang jujur, orang baik dan guru saya. Jadi SK sudah ditemukan, malulah kalian dengan pernyataan kalian. Kali yang ketiga ini saya meneteskan air mata dan sujud syukur karena sama sekali saya tidak kenal Pak Rektor ini. Karena saya kuliah dengan sistem eksekutif atau karyawan. Dan begitu juga dengan Pak Ketua Yayasan. Saya baru bertemu beliau ini 2 kali untuk memverifikasi data. Dengan Pak Agus iya, karena beliau biro. Dan dengan Pak Gangga ada 2 kali sebagai sekretaris yayasan. Dengan guru besar itu baru tadi. Dengan Pak Syarif, Dewan Pembina, itu baru sekali. Sedangkan yang lain itu saya kuliah seperti biasa. Saya nggak berurusan dengan mereka. Kami pun ketemu itu untuk memverifikasi data. Saya yang bertanya. Dan ternyata mereka mengikuti perkembangan di media begitu dahsyat dan masif, sehingga mereka simpati dan mereka bertemu. Lalu kemudian mengadakan preskon. Dan sengaja saya datang ke sini untuk saya menyuruh tim saya mendengar penjelasan mereka. Dan setelah saya dengar, saya berterima kasih dan saya datang untuk bertemu kalian semua. Saudara-saudara, hari ini terjawab sudah. Saya pertama katakan, saya tidak menduga nama saya bisa melambung seperti ini. Saya ini seperti seorang pesakitan, Pak. Saya bilang sama kalian, ada seorang pejabat, misalnya dugaan melakukan satu tindak pidana korupsi misalnya, lalu kemudian karena dia public figure dia harus mengundurkan diri. Jadi saya ini banyak yang posisi-posisi saya itu dengan ikhlas saya relakan untuk diambil alih dulu sementara, dan saya fokus dengan urusan ini. Dan hari ini
Alhamdulillah semua terjawab. Pak Ketua Yayasan, Pak Iqbal Salim, seorang lawyer juga. Pembina Pak Syarif, lawyer juga. Pak Rektor, Pak Agus Haryadi, rektor yang sah. Kemudian Pak Gangga, Wakil Sekretaris Yayasan. Pak Agus, staf sekretariat atau biro akademik. Dan ada guru besar. Saya tadi belum tanya nama beliau. Dan ada staf lagi yang lain. Bahwa ternyata pertama, ijazah saya sah dan legal. Itu kan penjelasan tadi kan? Benar gak? Benar gak? Saya tanya kalian, benar kan? Oke. Yang kedua, adakah saya didaftarkan atau direport ketika menjadi mahasiswa di 2010? Dan adakah saya juga termasuk dalam daftar orang yang telah selesai melaksanakan perkuliahan sampai 2014? Secara tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja ini, mereka mungkin data ini sudah tidak temukan lagi. Perkiraan. Karena ribut-ribut soal ini, akhirnya ditemukanlah data SBET itu. Data SBET itu mana dia? Mesti data SBET tadi yang dikasih Pak Sarif. Yang terakhir tadi yang dikasih. Dalam data SBET itu, di situ semua ada laporan. Bulan Maret 2014. Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, saya lupa fakultas apa lagi. Di situ terrecovery dengan baik semuanya. Jadi bukan saja saya yang sah ijazahnya dan kelulusannya, tapi juga seluruh orang yang dimasukkan dalam data SBET itu. Nah, pada saat itu justru koordinatornya adalah Ibu Elsa. Nah, yang tadi yang dikasih Pak Sarif tadi. Iya, dipoknya pulang lagi. Nah, Tunggu di tadi. nih, tanggal 24 Maret 2014, pengiriman data SBET kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ilza Mayuni MA, Koordinator Kopertis. Bersama ini kami lampirkan SPET, data mahasiswa ya, dan kelulusan. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah ini. Nih, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Untuk laporan semester semua lengkap ini. Demikian sudah kami sampaikan kepada itu, kami ucapkan terima kasih. Rektor Dr. Insinyur Haji Agus Haryadi MM. Itu orangnya tadi ini. Ada tanda terimanya. Tak satu-satu ya. Iya, Bang. Ini data SBET. Inilah pangkalan data yang sesungguhnya. Tengah. Ini pangkalan data. Nah, ini ada tanda terima dari pihak Kopertis yang sekarang namanya L2 Dikti. Nah, inilah semua data Pak, direkap Pak. Ini ada rekapnya Pak. Ini kalau dibuka kelihatan ini. Semua ini. Ini terekap dan kemudian ini ada bukti tanda terima dari mereka. Nih, ini stempel ini dari pihak Kementerian L2 Dikti Kopertis. Nih, Pak. Jelas ya? Nah, jadi kenapa tidak ditemukan di pangkalan data mereka? Sebenarnya Kopertis tidak bilang bahwa ijazah saya palsu, kan tidak ada. Mereka bilang tidak dapat diverifikasi. Ya pada waktu itu tidak dapat diverifikasi. Nah lalu kemudian sekarang, ya lihat saja nanti. Data sudah ada, tanda terima sudah ada, orangnya masih ada. Lah kok saya dilaporkan? Saya ini mahasiswa, bayar uang kuliah, terus saya lulus, kok saya dilaporkan? Saya bukan penyelenggara universitas, saya bukan yayasan.
Ini apa-apaan? Karena itu kalau saya bicara keras, nanti dibilang saya keras lagi sombong. Ya tunggu bagian lu. Nah itu satu ya. Jadi absah ya. Saya nggak perlu lagi bicara tentang ijazah saya ada hologramnya, dicetak di percetakan negara, nggak perlu. Sudah ada ini. Nah kemudian ini surat resmi dari Yayasan Pembina Ibnu Khaldun kepada L2 Dikti ini, terkait tentang saya. Ini terkait saya nih. Jadi tentang validasi bahwa saudara Razman Arif benar terdaftar dalam pelaporan SBET Kopertis Wilayah 3 dengan NIM 1031033000272 tanggal 27 Juni 2014 dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun YPUIC. Ini suratnya 23 Juni 2022 kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Razman Arif. Ini yang buat Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Muhammad Iqbal As-Salim S.A. Ketua Umum, Gangga Yuda Bakti Wakil Sekretaris. Jadi apalagi yang kalian mau hebohkan? Ya. Jadi sekarang fitnah itu selesai. Kalau begitu mulai besok saya tidak akan lagi komentari urusan ijazah, urusan KTA. Ya, DPN Pradi Bersatu sudah menjawab, sekjennya, waketumnya, dewan pengawasnya, SK saya ditandatangani oleh Pak Ketua Umum, Pak Zefrin, ditandatangani oleh sekjen. Ya, KTPA saya juga sudah clear, ijazah saya sudah clear. Nah, urusan berikutnya itu urusan yayasan. Dan yayasan akan bertindak. Dan saya hanya minta satu. Ibu koordinator, ibu kan menerima uya-kuya dan yayasan yang katanya dipimpin oleh Edi Haryanto. Tadi Pak Salim, Pak Rektor, Pak Gangga, Pak Guru Besar datang. Katanya ibu nggak ada. Ibu harus adil. Terima mereka. Pak Menteri tolong pantau. Saya sebagai salah satu juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin, memang benar ada jejak digitalnya. Saya salah satu juru bicara, ikut saya pelatihannya, meminta untuk Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Nadiem Makarim, untuk membantu kejelasan yayasan ini, Pak. Karena patut diduga ada permainan. Kenapa? Kenapa pangkalan data yayasan yang dipimpin oleh Bapak Salim tidak keluar di sistem? Kenapa malah Saudara Edi Haryanto yang katanya YP, ya, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, keluar? Jadi ibu harus terima, harus jujur, Bu. Dan kita menduga ada permainan. Apakah di Dikti, apakah di L2 Dikti. Maksudnya Dirjen Dikti. Bukan dirjennya, di Sekretariat Kedirjenan Dikti. Harus terima. Yang kedua, Bapak Menteri Kumham, Yasona Lauli, sahabat saya. Saya kenal beliau, beliau kenal saya. Beliau DPRD di Sumatera Utara, saya DPRD di Mandailing Natal. Beliau PDIP, saya Golkar. Tolong Pak, itu ada AHU yang dikeluarkan Pak. Dan kenapa? Saya ini kan lulusan tahun 2014 Pak. Yayasan mereka berdiri 2016 Pak. Nah saya sudah tamat, saya sudah lulus kok dibawa-bawa saya. Emang kita berlaku surut apa? Kan kita bukan retroaktif. Ya, jadi Rudi Kabunang ini asal ngomong aja ini orang. Kau pelajari lah. Saya kok masuk Stambuk 2010, keluar 2014. Yayasan berdiri 2016. Terus ada vonis Mahkamah Agung yang gak ada urusannya sama saya 2021 Alfian. Lah, katakan produknya tidak sah. Loh kalau begitu, yang dikeluarkan semua itu 2001 ke bawah, 2021 ke bawah batal semua. Yang dipertanyakan sekarang kenapa ada keluar yayasan 2021? 2016. Sedangkan konstruksi hukum putusan yang saya dengar dari penjelasan Pak Ketua Yayasan dan pembina, itu banyak yang tidak sinkron.
maka mereka lakukan PK karena ditemukan novum baru. Nah, saya kalau diminta jadi kuasa hukum, pasti saya mau. Kalau nanti tindakan hukum saya sebagai pengacara, ya kita somasi, kita paksa mereka secara hukum untuk mereka keluar dari kampus itu. Kemudian, saudara Edi Haryanto ini masih jujur kau. Edi Haryanto, kau itu juga lulusan Ibnu Khaldun. Yang nandatangani Pak Agus Agrianto, Doktor Insinyur Agus Haryanto. Itu yang teken ijazah kau. Kok kau sah, saya tidak sah? Aneh kau ini. Kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama. Kok kau anak kandung, saya anak tiri? Pikiranmu logik. Yang kedua, kau masih ngaku kau ini kan mahasiswanya Pak Iqbal. Jujurlah. Jadi ini terbuka lebar selama ini. Mereka ini tidak punya finansial, Pak. Karena yang menguasai kampus mereka di Jalan Pemuda, Pak. Baca dari aturan semua penjelasan. Tapi kalau saya sudah masuk, sedaya mampu saya, segala jaringan yang saya punya, dan pemahaman hukum yang saya punya, saya akan bantu mereka untuk mengembalikan hak itu kepada orang yang semestinya punya. Nggak main-main. Proses berikutnya kita lihat nanti. Kenapa? Kok bisa-bisanya? Ini kan bukan saya saja, Pak. Sudah saya bilang kepada kalian, ada ketua umum partai politik, Pak. Ada mantan Kapolda juga, Pak. Bahkan ada orang-orang penting lain, politisi, Pak. Bahkan asistennya, asisten pertama atau asisten abadi, atau nggak tahu saya itu, Asri nomor 1 dari Hotman, itu Nurbaiti. Nurbaini saya nggak tahu. Itu alumni Ibnu Khaldun. Yang dia ujian tuh ngawasi ada Pak Agus tadi, ada orangnya. Jadi Ibnu Khaldun ini bukan universitas murahan. Saya ini pilih, Pak. Ada lagi satu tadi juga, itu orang penting, Pak. Masuk di situ kuliah. Ini memang ketat. Cuma kenapa Rawamangun Pemuda itu gede kampusnya, mereka pindah ke Buaran? Karena mereka tidak bisa masuk. Itu terjadi di UISU. Alumni saya yang lama, tapi saya waktu itu belum konflik mereka. Universitas Islam Sumatera Utara. Itu terjadi. Nah, yang menguasai pihak yayasan sebelah, yang besar secara hukum, ngungsi dia ke kampus lain. Saya kok jadi dosen di sana, di Medan, Pak. Sekarang baru aja bersatu. Sekarang konflik lagi, Pak. Yayasannya dengan ketua umum saya ribut. Saya kuasa hukumnya sekarang satu. Jadi jangan dibilang, oh ini kampus abal-abal. Terus pindah, mereka pindah. Karena memang COVID. Yang kedua memang mahasiswa menurun. Dan mereka pindah ke Rorotan. Ya tanya ke sana, jangan tanya saya. Saya kuliahnya di situ. Di Buaran itu. Jadi nggak usah dikembang-kembangkan sana-sini sana. Ya sudah, sekarang kau bertanggungjawabkan. Edi Haryanto kau bertanggungjawabkan. Nah, Rudi Kabundang, kau bertindak itu tadi. Apakah sebagai kuasa hukum kau bicara? Atau kau secara pribadi? Kalau pribadi udah kau bersengketa secara hukum dengan saya. Jadi itulah poin-poinnya dari saya. Jadi saya nggak lagi layani, biarkan proses hukum. Cuma saya akan pantau ini. L2 Dikti harus fair, terima mereka. Buka data, validasi semua. Dan laporan polisi yang sudah dilaporkan ya kita akan layani. Kita hargai proses hukum. Kita datang. Dan Pak Agus akan menggugat itu, Pak Salim. Baik pidana maupun perdata. Saya akan bantu mereka sampai dapat yayasan ini yang benar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.